Silakan Pak Jasman. Selamat pagi semuanya Bapak Ibu. Ibu-ibu sama Dwi. Pagi Pak. Halo, kedengaran? Kedengaran Pak. Halo. Kedengaran Pak. Halo. Iya Pak. Iya Pak. Halo. Kedengaran Pak. Halo. Iya Pak, terdengar Pak. Halo. Halo. Iya Pak. Kok kecil suaranya ya? Enggak Pak, normal Pak. Oh. Oke, sudah? Jauh. Halo? Sudah Pak. Sudah ada. Ini suaranya nggak kenapa ini. Oke, kita mulai Ibu. Baik Pak. Oke. Ya. Ini headsetnya berarti yang masalah. Nggak kedengaran kalau pakai headset. Ya, selamat pagi untuk Bu Marisa, Bu Lisa, sama Dwi. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan. Pagi ini kita akan melaksanakan ujian atau sidang tugas akhir Saudara Dwi Adi Lenggana Putra, ya, dengan NRP 15 2016 099, ya. Di sini judul tugas akhirnya ya akan mencoba menjelaskan tugas akhir yang sudah dikerjakannya selama 1 semester ini dengan judul implementasi Densinet untuk mengidentifikasi kanker kulit melanoma, ya. Nah, untuk sidang saat ini kita akan bagi ya 3 sesi lah ya. Yang pertama, Dwi akan menjelaskan topik yang sudah dikerjakan. Terus berikutnya ya presentasinya nanti cukup 15 menit atau 20 menit lah ya. Kemudian di dalam presentasinya apa yang kemarin ditanyakan para pembimbing kemarin coba dipaparkan juga. Kemudian nanti akan sesi tanya jawab seputar apa yang dikerjakan itu dan dokumen yang sudah disampaikan ke para penguji. Nah, sesudah itu sesi berikutnya kita akan nanti masuk antara kita bertiga lah ya, penguji sama saya sebagai pembimbingnya untuk mendiskusikan masalah kelayakan TA yang telah dikerjakan. Demikian Ibu. Nah, kita lanjut aja langsung ke Saudara Dwi. Silakan dipresentasikan. Baik Pak, terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jasman yang telah sebagai selaku pembimbing yang telah hadir di acara sidang akhir ini, dan Bu Lisa dan Bu Marisa selaku penguji yang telah menyempatkan hadir di sidang akhir ini. Di sini saya akan mempresentasikan judul tugas akhir saya yang berjudul implementasi Densinet untuk mengidentifikasi kanker kulit melanoma. Yang pertama adalah latar belakang yang saya ambil.
Jadi kulit merupakan bagian tubuh yang sangat luas untuk penyusun tubuh dan untuk menutupi seluruh permukaan pada tubuh manusia. Jadi kanker kulit adalah salah satu kanker yang paling umum didiagnosis di seluruh dunia, terutama pada populasi berkulit putih. Kanker kulit yang paling banyak di Indonesia itu adalah kanker kulit karsinoma sel basal, kanker kulit sel squamosa, dan yang terakhir kanker kulit melanoma maligna. Yang dimana rata-rata yang paling besar presentasinya ada di kanker kulit sel basal, dan yang kedua ada di kanker kulit karsinoma sel squamosa, dan yang terakhir ada di melanoma maligna. Terus kanker kulit itu biasanya disebabkan oleh sel-sel kulit yang tidak terkontrol. Jadi kenapa disebut kanker kulit melanoma itu terjadinya pertumbuhan abnormal pada sel melanosit yang menyebabkan terjadinya kanker kulit melanoma itu sendiri. Jadi penyebab utamanya sering terjadi karena paparan sinar kulit lainnya yaitu ultraviolet yang berasal dari matahari. Jadi beberapa penelitian pada klasifikasi citra melanoma dan bukan melanoma yang menggunakan metode SPM dan CNN di antaranya ResNet 50 dan LeNet. Jadi penelitian yang saya lakukan ini adalah untuk mengimplementasi arsitektur DESNet 121 untuk membangun model klasifikasi kanker kulit melanoma dan bukan melanoma. Ini rumusan yang saya ambil. Yang pertama ada bagian bagaimana merancang suatu sistem yang dapat mengidentifikasi kanker kulit melanoma pada citra. Terus yang kedua ada bagaimana algoritma convolutional neural network dengan DESNet yang diimplementasikan pada sistem dan mengetahui tingkat akurasinya. Terus ada tujuan. Jadi tujuan penelitian yang saya ambil yaitu mengimplementasikan arsitektur DESNet 121 untuk membangun model klasifikasi kanker kulit melanoma itu sendiri. Terus ini ada ruang lingkup yang saya ambil. Yang pertama, sistem yang digunakan berbasis website. Terus yang kedua, ada sistem hanya mengidentifikasi kanker kulit melanoma. Terus yang ketiga, ada dataset yang digunakan merupakan citra yang didapat dari Dr. Alexander Scarlett yang diunduh melalui kaggle.com. Ini tinjauan pustaka yang saya ambil, ada 13 jurnal literatur yang saya ambil, yang saya sebagai referensikan. Di sini ada objek yang saya ambil yaitu kanker kulit melanoma sendiri. Jadi kanker kulit merupakan pertumbuhan abnormal pada sel melanosit ya, yang menyebabkan terjadinya kanker kulit melanoma. Jadi penyebab utamanya itu biasanya pada paparan sinar ultraviolet. Melanoma sendiri itu ciri-cirinya jadi bentuk yang tidak beraturan dan lebih dari satu warna atau campuran atau 3 warna. Jadi biasanya terjadi pada tahi lalat yang terserang yang terjadi pada kulit, dan dan tahi lalat tersebut bisa terasa gatal dan bisa mengalami pendarahan. Ukurannya pun bisa lebih dari biasanya yaitu 6 mm. Dan ini adalah citra melanomanya yang saya ambil dari dataset saya, dan ini citra yang bukan melanomanya yang diambil dari citra yang saya gunakan. Terus ini ada metode yang saya gunakan. Di sini ada arsitektur DESNet. Jadi di sini pertama kita akan menjelaskan CNN itu apa. Convolutional itu dirancang untuk memproses suatu data yang ada dalam bentuk array. Jadi contohnya itu gambar warna yang terdiri dari 2 dimensi array yang mengandung pixel dalam 3 macam warna yaitu red, green, blue. Terus di sini ada DNSNet sendiri, yaitu DNSNet menghubungkan setiap lapisan atau blok ke setiap lapisan blok lainnya dengan cara back forward atau dengan cara umpan maju. Sedangkan yang konvolusional yang terdahulu biasanya itu macam-macam, ada feed forward dan back forward. DNSNet sendiri memiliki beberapa keuntungan menarik, yaitu meringankan masalah gradien yang hilang, terus memperkuat penyebaran fitur dan mendorong penggunaan kembali fitur yang sudah digunakan. Jadi DNSNet sendiri ini dipublikasikan papernya oleh Huang dan Liu dan Van der Metten dan Weinberger pada tahun 2017. Di sini ada arsitektur DNSNet umumnya, yaitu ada berupa input, terus di sini ada proses batch normalisasi, ada relu aktivasi dan konvolusi. Jadi pertama kita lakukan batch normalisasi dulu, terus relu aktivasi, dan selanjutnya proses konvolusi sebanyak lapisan yang digunakan.
dan akhirnya akan ada transisi layer dan kemudian akan diidentifikasi apakah itu melanoma atau bukan. Terus di sini yang saya gunakan ada DenseNet 121 di mana ada prosesnya, ada lapisan konvolusi, ada pooling, ada denseblock 1 di mana denseblock ini digunakan sebanyak 4 kali yang perbedaannya yang perbedaannya pada konvolusinya yang dikalikan ada yang 6, ada yang 12, ada yang 24 dan ada yang 3 dan ada yang 16 gitu. Seperti itu. Untuk transisi layer dipakai cuman menurut arsitektur ada 3. Jadi di sini arsitekturnya sendiri pun cuman dibedakan pada dense blocknya saja. Jadi dikalikan berapa-berapanya seperti itu. Sesuai dengan lapisan yang digunakan. Kebetulan saya memakai dense 121. Dan selanjutnya yang saya ini adalah ada deep learning. Deep learning itu pembelajaran mendalam merupakan suatu bidang yang ada pada machine learning yang diperkenalkan oleh Dexter pada tahun 1986. Menurut Schmidt-Huber pada tahun 2015. Jadi deep learning itu terbagi. Kenapa disebut deep learning? Karena penggunaan layer yang jumlahnya dapat mencapai ratusan, makanya disebut deep learning. Deep seperti itu. Menurut Matt Fox pada tahun 2018. Jadi deep learning ini dibagi 3 kategori pendekatan yaitu superset learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Jadi superset learning kebetulan DenseNet sendiri masuk ke dalam superset learning. Seperti itu. Terus di sini ada blok diagram yang saya buat. Jadi di sini ada dibagi dua proses, yang satu training dan yang satu testing. Di sini pada saat training saya sudah dibagi kebetulan pada prosesnya, jadi citra data training dan citra data validasi. Kemudian sama di pre-processing terus masuk ke dalam arsitekturnya Dense 121 terus dijadikan model H5-nya, ekstensi H5. Kemudian diprediksi apakah benar atau salah data training itu melakukan proses densetnya, terus pengujian modelnya, terus diambil nilai model yang terbaik. Kemudian citra diujinya ada menggunakan pre-processing, kemudian langsung masuk ke densetnya, kemudian langsung diidentifikasi kanker kulit melanoma atau bukan melanomanya. Di sini seperti yang tadi sebelumnya dijelaskan ada pre-processing. Jadi yang pre-processing yang saya gunakan ini salah satunya resize untuk mengubah ukuran citra. Jadi citra yang saya gunakan itu di resize menjadi 224 kali 224 pixel. Ini hasil citra yang hasil dari pre-processingnya. Terus di sini ada konvolusi. Di konvolusi sendiri ini yang ada pada proses DenseNet-nya sendiri. Jadi konvolusi layer ini adalah blok utama dalam CNN atau Convolutional Neural Network yang terdiri dari beragam filter yang diinisialis secara acak untuk melakukan proses konvolusi yang berfungsi sebagai ekstraksi fiturnya pada suatu input gambar atau suara seperti atau gambar seperti itu. Ada padding, di sini ada zero padding merupakan operasi penambahan nilai 0 pada kolom dan baris sehingga matriks citra tersebut menjadi lebih besar yang akan menjadikan citra tersebut semakin halus. Jadi di sini ada contohnya, misalkan ini citra yang dipakai 5x5 dan di sini memakai zero padding sehingga di setiap sisi kolomnya itu ditambahkan nilai 0 seperti itu. Di sini ada pooling. Yang pooling adalah untuk melakukan seleksi atau mengurangi resolusi fitur mouse yang tidak terpakai. Seperti itu. Di sini ada contoh citra hasil max pooling yang saya ambil. Pooling itu ada 2, yaitu ada average pooling sama max pooling. Di sini saya mengambil contoh max pooling. Jadi ada 4 kali 4 pixel, 4 kali 4 dan nanti max poolingnya itu 2 kali 2 kernel atau filter. Jadi nanti dicari nilai terbesar dari nilai tersebut gitu.
Di sini ada batch normalisasi, jadi operasi batch normalisasi digunakan untuk mempercepat proses training dan meningkatkan learning pada saat pembuatan model atau selama pelatihannya. Seperti itu, dan ini rumus dari batch normalisasi sendiri. Jadi ada 4 proses. Yang pertama ada mini batch mean, ada mini batch variance, ada normalisasi, dan ada scale and shift. Seperti itu. Terus di sini yang saya gunakan ada relu dan softmax aktivasi. Jadi di sini ada relu untuk, jadi relu ini digunakan untuk mengubah nilai X menjadi 0 jika nilainya negatif, sedangkan kalau nilainya positif akan dipertahankan, seperti itu. Dan ini rumusnya, seperti yang ada di sini. Selanjutnya, softmax aktivasi ini adalah lapisan terakhir pada jaringan saraf tiruan. Jadi softmax lebih dari itu digunakan relu atau sigmoid atau tan. Softmax ini digunakan untuk menghitung probabilitas distribusi dari vektor bilangan real. Jadi fungsi ini, nilai ini menghasilkan output yang merupakan kisaran 0 sampai 1 dengan jumlah probabilitas sama dengan 1. Jadi biasanya antara range 0 dan 0 sampai 1. Dan di sini biasanya menentukan apakah klasifikasinya melanoma atau bukan, seperti kasus yang saya gunakan. Di sini ada cross entropy. Jadi cross entropy merupakan fungsi untuk kerugian dan gradien digunakan dalam multi klasifikasi untuk mengukur entropi antara dua distribusi probabilitas pada data yang sama. Jadi nilai softmax tersebut nanti masuk ke proses cross entropy sendiri untuk melihat nilai loss pada citranya. Di sini ada flowchartnya. Jadi flowchartnya yang pertama start, terus kita lakukan input citra, kemudian melakukan subproses pre-processing yang sudah tadi dijelaskan, ada resize, terus kemudian lanjut ke bagian arsitektur dashnet-nya sendiri. Jadi ada konvolusi 7x7, ada max pooling 3x3. Selanjutnya ada subproses dance block 1, kemudian subproses transisi layer 1, kemudian masuk lagi ke dance block 2, subproses dance block 2, kemudian masuk ke transisi layer 2, kemudian masuk ke subproses dance block 3, kemudian masuk ke transisi layer 3. Dan masuk kembali ke subproses dance block 4, dan di sini adalah klasifikasi layernya menggunakan global average pooling 7x7 dan softmax aktivasinya. Kemudian langsung hasil identifikasinya apa. Jadi di sini ada subproses yang tadi pre-processing. Jadi ada start, terus di resize, terus citra dibagi 255 sehingga citra tersebut bernilai range 0 sampai 1, seperti itu. Terus di sini ada flowchart dance block-nya, dance block sendiri. Jadi dance block sendiri itu prosesnya seperti ada 3 proses, yaitu base normalization, relu activation, dan konvolusi. Seperti itu. Kemudian ada transisi layernya. Transisi layernya ada konvolusi 2x2 dan average pooling 2x2. Dan sehingga nanti masuk ke flowchart umumnya, masuk ke klasifikasi layernya. Terus hasil identifikasinya melanoma atau bukan melanoma, seperti itu. Selanjutnya ada pengujian sistemnya yang saya lakukan ada 14 poin uji. Yang pertama, jadi uji nomor 1 ada melakukan training atau pembuatan model dengan dataset yang berupa citra selama 300 epoch dengan menggunakan model DenseNet 121. Jadi hasil yang diharapkan dari uji yang nomor 1 ini adalah model memiliki bobot. Terus yang kedua ada uji yang nomor 2 ada untuk melakukan skenario pengujiannya adalah untuk melakukan proses pemilihan citra yang dipilih yang digunakan sebagai data ujinya. Jadi file citra dipilih, hasil yang diharapkan file citra yang dipilih tampil pada halaman citra yang dipilih, seperti itu. Kemudian ada uji yang nomor ketiga, melakukan proses testing dengan melakukan tahap pre-processing terlebih dahulu. Hasil yang diharapkannya ukuran citra berubah menjadi 224 x 224 pixel dan citranya sudah berubah akan dibagi dengan 255. Kemudian pengujian sistem selanjutnya ada skenario yang dilakukan melakukan operasi konvolusi 7x7 dari nilai matriks preprocessing yang berada pada uji nomor 3. Jadi hasil yang diharapkannya tampil nilai matriks konvolusi 7x7 pada matriks preprocessing. Kemudian uji yang kelima ada melakukan operasi max pooling 3x3 dari nilai matriks konvolusi 7x7 yang berada pada uji nomor 4. Jadi tampilan yang diharapkannya adalah nilai matriks konvolusi 3x3 dan pada
pada matriks konvolusi 7x7 seperti itu. Jadi yang keenam ada proses dense block-nya 1. Jadi yang tadi terdapat operasi base normalisasi, relo aktivasi, dan konvolusi 1x1 dan 3 kali konvolusi 3x3. Hasil yang diharapkannya nanti nilai matriks dense block 1 ini akan tampil pada aplikasinya sendiri seperti itu. Terus yang ketujuh ada melakukan operasi transisi layer 1 yang terdapat pada operasi yang terdapat pada operasi 1x1 dan average pooling 2x2 dari nilai matriks dense block 1 yang berada pada uji nomor 6. Jadi tampilan yang diharapkannya adalah tampilan nilai matriks transisi layer 1 pada matriks dense block 1. Kemudian untuk nomor uji ke-8 ada operasi dense block 2 sama yang diharapkannya ingin menampilkan nilai matriks dari dense block 2 sendiri. Seperti itu. Untuk yang ke-9 sama dengan transisi layer 1, jadi prosesnya hampir sama, cuman berulang-ulang seperti itu DenseNet itu. Jadi hasil yang diharapkannya tampil nilai matriks transisi layer 2 pada matriks dense block 2. Terus yang uji ke-10-nya untuk hampir sama dengan dense block yang lainnya, tampilan yang diharapkannya menampilkan nilai dense block yang ketiga. Terus uji yang ke-11-nya ini transisi layer 3, jadi nilai yang diharapkannya adalah menampilkan nilai transisi layer yang ketiga. Terus yang ke-12 sama untuk melakukan operasi dense block 4, jadi hasil yang diharapkannya ingin menampilkan nilai matriks dense block 4. Terus uji yang ke-13 ada melakukan operasi klasifikasi, jadi nilai softmax dan global average pooling-nya ditampilkan, seperti itu yang diharapkannya. Yang uji ke-14-nya jadi yang terakhir untuk melakukan identifikasi citra kanker kulit melanoma atau bukan melanomanya, jadi hasilnya akan ditampilkan beserta nilainya, seperti itu. Aduh salah. Jadi ini adalah training datanya. Yang pertama ini ada sesuai epoch yang saya gunakan ada 300. Jadi ini adalah nilai loss akurasi dari training, dan ini nilai loss akurasi dari nilai validasi, seperti itu. Dan ini grafik training dan validasinya. Jadi ini untuk loss-nya yang digunakan adalah 300 epoch, dan ini akurasinya yang digunakan sama 300 epoch. Ini grafik yang dihasilkan dari model arsitektur yang saya gunakan. Terus ini pengujiannya ada tampilan implementasinya, ada pilih citra, jadi kita mengupload image-nya, terus nanti image-nya akan muncul di layar di websitenya, terus nanti klik proses dan akan masuk ke navbar dashnya 121 seperti itu. Terus nanti pengujiannya ada tampil di dash 121 ada citra preprocessingnya, terus ada nilai dari preprocessingnya sendiri. Terus di pengujiannya pun ada nilai matriks yang tadi sudah saya jelaskan pengujian sistemnya, jadi ada keluar nilai dense block. Tiap dense blocknya ini saya ambil contoh dense block 1 seperti itu. Terus pengujian transisi layer ada yang tadi ada konvolusi 1x1 dan average pooling-nya. Di sini saya ambil contoh transisi layer 1, ini nilai matriks yang dikeluarkan di implementasi websitenya, seperti itu. Terus ini pengujian klasifikasinya, jadi menampilkan citra input yang tadi sudah diinputkan, terus hasil identifikasinya ini objeknya melanoma atau bukan melanoma, diidentifikasi melanoma, dan ini nilai dari softmax aktivasinya, seperti itu. Terus ini pengujian kinerja sistemnya, yaitu menghitung akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Terus ini pengujian kinerja sistem yang saya kerjakan, jadi pengujiannya dengan 3.561 citra, yang diidentifikasi benar kanker kulit melanoma ada 1.631, yang diprediksi salah itu bukan melanoma ada 80, yang diprediksi not melanoma 150, dan diprediksi yang bukan melanoma ada 1.700, dan ini nilai presisi, recall, F-measure, dan akurasinya. Akurasinya mendapatkan 94, seperti itu dalam digrafikan. Dan ini perbandingan kinerja sistem dengan metode lainnya yang saya bandingkan. Jadi ada ResNet 50, ada LeNet 5, ada metode SPM. Jadi di sini ada nilai akurasi, presisi, recall, F-measure-nya, seperti itu.
Dan kesimpulan yang bisa diambil dari tugas akhir yang saya kerjakan, jadi pada penelitian ini telah mengimplementasikan CNN dengan arsitektur DNSNet 121 untuk mengidentifikasi kanker kulit melanoma. Jadi metode ini menghasilkan akurasi 0,94, presisi 0,95, recall 0,92, dan admission-nya 0,94. Jadi berdasarkan perbandingan kinerja dengan antara arsitektur DNSNet 121 dengan metode yang tadi disebutkan ada 3, lebih baik dibandingkan yang metode yang sudah lebih baik. DNSNet 121 memperoleh kinerja terbaik jika dibandingkan dengan 3 metode yang tadi, seperti itu. Terus paling lanjut demo aplikasi, Pak. Udah cukup, kemarin kan sudah demo ya. Oh ya, baik. Ya, waktunya juga sudah pas. Oke, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab dan kasih masukan atau mau perbaikan dokumen. Bu Lisa sama Bu Marisa silakan, Ibu. Ya, silakan siapa duluan? Ya, ya sudah saya duluan ya Bu ya. Silakan. Oke, makasih Pak Jasman, Dwi Adi Lenggana Putra ya. Iya, Bu. Ya ini juga Dwi ini juga salah satu mahasiswa wali saya ya Dwi. Iya, Bu. Saya melihat kamu di sini sangat detail ya dalam mempresentasikan tugas akhir kamu. Oke, saya mulai dari awal. Nah ini kamu meneliti tentang kanker kulit melanoma. Iya, Bu. Kenapa orang itu bisa terkena kanker kulit melanoma? Ini dari awal saja dulu ya. Baik, Bu, akan saya jawab. Jadi kan sebenarnya di dalam sel-sel kulit itu ada tiga lapisan. Jadi ada sel basal, ada sel squamosa, ada sel melanosita. Jadi di situ sel melanositnya terjadi karena ada paparan sinar ultraviolet yang biasanya ultraviolet itu yang terdapat pada sinar matahari seperti itu, Bu. Makanya terjadi kanker kulit melanoma. Dan biasanya itu adanya itu di bagian tahi lalat pada umumnya seperti itu, Bu. Oke, dia itu terdapat di mana sih kanker kulit melanoma tuh? Tahi lalat di mana gitu di? Oh, kalau tahi lalatnya mau, Bu, dapat seluruh tubuh juga bisa, Bu. Asal terkena sinar matahari ya, sinar ultraviolet. Jadi ada kerusakan pada sel melanositnya seperti itu, Bu. Jadi tidak tergantung misalkan ada, tapi kebanyakan yang saya baca itu terdapatnya pada bagian punggung sama tangan seperti itu. Oke, kamu melakukan kamu mendeteksi kanker kulitnya ini melalui apa? Melalui bagaimana, Bu? Oh, melalui kan saya melalui memakai citra. Jadi citra itu tuh kan ada bentuknya, Bu. Jadi pada metode saya itu dicari. Jadi nanti tuh si metode saya itu jadi kan parameter yang saya ambil tuh dari warna sama bentuk, Bu. Jadi makanya bisa diidentifikasi melanoma itu karena bentuknya kan bentuknya itu menyerupai melanoma seperti itu, Bu. Apakah sudah terjawab? Oke, kamu mengambil citra. Tadi kamu bilang kamu mengambil citra. Boleh saya lihat citranya itu seperti apa? Citranya seperti ini, Bu. Kalau di contoh ini seperti ini untuk melanomanya. Oke, tadi ada slide yang juga menunjukkan citra melanoma, tapi itu gambarnya lebih lebih parah gitu. Itu bedanya apa sama yang ini? Kan bedanya, Bu, dari bentuk tadi, Bu. Jadi kalau misalkan kadang ada yang kan ciri-cirinya itu ada yang satu warna, ada yang bisa saja campuran, jadi ada yang ada darahnya atau tidak. Jadi seperti itu, Bu. Kemungkinannya banyak, jadi gitu. Nah, kan seperti ini. Ya, jadi betul. Kan di sini kan beda-beda warna, Bu. Yang tadi cuma satu warna, terus bentuknya pun agak panjang gitu, Bu, persegi panjang. Kalau ini kan dia 3 warna, jadi seperti itu. Biasanya
di tahi lalat, tapi dia tuh dari segi warna tuh bisa campuran. Terus biasanya dia parameter bentuknya itu panjangnya itu lebih dari 6 mm, Bu, seperti itu. Oke, di sini kamu melakukan berapa banyak citra? Apakah hanya ini saja? Bagaimana, Bu? Berapa citra? Pengujian ini berarti citra yang kamu ambil. Iya, Bu. Terus ini kamu melakukan pengujiannya berapa kali? Pengujiannya sebanyak 3.561 citra, Bu. Nah, saya tidak melihat 3.561 citra itu citranya yang bagaimana gitu loh. Ini tuh, Bu, jadi citra ini tuh data tes yang data uji yang saya ambil dari dataset saya, Bu. Dataset yang dari Dr. Alexander Scarlett sendiri, Bu. Kalau datasetnya mah seperti ini, Bu. Sebentar, Bu. Seperti ini, Bu. Jadi banyak, Bu. Ini untuk data ujinya seperti itu. Nah, ini bisa nggak kamu tampilkan ya? Saya kan lihat di lampiran kamu tuh ada melanoma, not melanoma, melanoma. Iya, baik. Not melanoma. Nah, ini kan kamu meneliti tentang citra gitu ya. Jadi saya pengen si citra-citranya ini ditampilin juga gitu. Jadi orang tuh jadi paham kanker melanoma tuh seperti apa gitu. Baik, kamu jangan jangan cuma menampilkan satu gambar saja gitu. Kamu kan ngujinya banyak. Iya, Bu. Ya, saya pengen tahu mana saja gambar yang diuji gitu. Ya, baik, Bu. Oke. Nanti akan saya tambahkan di lampirannya citranya. Nah, termasuk yang not melanoma ya. Not melanoma ya, itu apa sih yang ditampilkan? Jangan-jangan yang ditampilkan bukan gambar kanker tapi gambar apa gitu kan, saya nggak tahu ya. Iya, gitu. Bu. Ya, baik, Bu. Oke. Nah, itu tentang input pengujian ya. Oke. Nah, kemudian di sini kamu melakukan penelitian kanker kulit melanoma itu dengan DenseNet 121. Itu DenseNet 121 tuh dasar teorinya dari mana? Tentang apa itu? Bisa kamu jelaskan? Tentang ini, Bu, tentang klasifikasi citra. Klasifikasi citra. Ya. DenseNet tuh turunan dari mana? Oh, dari turunan sebenarnya kan umumnya itu deep learning ya tuh, Bu. Terus ada deep learning itu ada metode convolutional neural network. Nah, di situ tuh CNA itu mempunyai sub metode lagi, yaitu DenseNet sendiri. Sebenarnya banyak, Bu, ada ResNet yang kayak gitu. Cuman yang saya ambil DenseNet 121 seperti itu. Kalau 121 itu lapisannya, Bu, atau layernya seperti itu. Oke. Coba lihat ke DenseNet 121-nya. Ini, Bu, ini. Ya, itu kamu memakai 121 ya. Ya, itu Bu. di situ kamu nulis ada 169, 201, 264 itu apa bedanya? Kenapa kamu tidak pakai? Oh, jadi gini, Bu, yang tadi yang dijelaskan. Jadi kalau 121, 169, 201, 264 itu bedanya cuma lapisannya, Bu. Kenapa saya pakai yang 121? Karena hardware yang tidak mencukupi, Bu. Jadi saya pakai yang paling kecil di DenseNet itu sendiri, seperti itu, Bu. Oke, 121. Oke. Nah, di sini ada semacam ini ya. Ini apa pixelnya apa? 112 kali 112, 56 kali 56. Ya, Bu, output size dari pixelnya itu. Oh, ini panjang kali lebar begitu. Iya, pixel, ya panjang kali lebar. Iya, panjang kali lebar. XY, Bu, nilai XY gitu. Nah, terus ini ada konvolusi. Nah, ini ada konvolusi, polling, dense block. Nah, saya pernah sedikit belajar tentang konvolusi ya, tapi bukan di gambar, tapi di suara. Nah, kalau di gambar nih gimana proses konvolusinya? Boleh nggak jelasin dikit? Boleh, sama penjelasan cara menghitungnya boleh, Bu? Atau ya. Ada kan di dasar kamu ya? Ada, Bu. Nah, itu bagaimana itu?
Nah, Bu, di sini kan ada yang saya ini studi kasus yang saya buat. Jadi ada studi kasus konvolusinya. Di sini saya memakai nilai yang tadi yang sudah saya uji. Jadi saya ambil nilai pikselnya seperti itu. Jadi nilai yang ini tuh jadi sebenarnya ini asalnya 5 kali 5 5 kali 5, tapi saya menggunakan zero padding, jadi di setiap sisinya ditambahkan 0, jadi sekitar jadi 7 kali 7 Bu, seperti itu. Dan ini konvolusi itu kan ada yang 1 kali 1, ada yang 2 kali 2, ada yang 3 kali 3 dan seterusnya gitu. Yang saya gunakan ada yang 3 kali 3 untuk nilainya sendiri Bu. Ini saya melihat di internet, karena untuk nilai filter konvolusi sendiri itu kalau yang saya lihat itu tidak dijabarkan gitu Bu. Jadi saya pun cari emang tidak ada yang benar-benar nilainya itu sudah rumusnya itu seperti itu, nilainya tuh seperti itu Bu. Ya, Kayak di gitu. create system lah. Di sistemnya Acak. seperti itu. Di sistemnya acak Bu, seperti itu. Jadi nanti itu ini 3 kali 3 ini itu yang filter ini 3 kali 3 ini ditempelkan ke sini Bu. Jadi nanti ini dikalikan misalkan 0 kali 0, 0 kali minus 1. Nanti hasilnya dari itu ditambahkan nanti sehingga si nilai ini nanti masuk ke nilai matriks yang baru seperti itu Bu. Jadi memperkecil nilai pikselnya sendiri Bu. Oke. Itu. Oke. Tujuannya memperkecil nilai pikselnya supaya nilainya tuh kan jadi range 0 dan sampai 1 Bu. Kan kita mau mengidentifikasi kalau misalkan masih 224 kebanyakan nilainya Bu. Jadi kita perkecil seperti itu Bu. ya, kemudian boleh kembali ke tadi yang DenseNet 121. Boleh Bu, bentar. Ini Nah, Bu. ini ada berapa layer yang dilewati ya? Ada 121. 121. Kalau ini dance block tuh Bu, jadi dia tuh dibikin blok. Sebenarnya kalau dijabarin kan terlalu panjang Bu. Kalau Ya. yang saya lihat, jadi di paper itu tuh yang pembuatnya itu jadi dijadiin subproses jadi dance block itu Bu. Jadi biar kegambar seperti itu. Jadi emang dari papernya seperti ini gitu. Oke, jadi itu cuma sampai 4 ya? Cuma sampai 4 dance block. Ya Bu, ketentuannya sampai 4 seperti itu. Untuk yang 121. Enggak semuanya Bu, jadi untuk 169, 201, 264 pasti dance blocknya 4 Bu. Karena yang dibedakannya itu cuma dikali ininya Bu, kali 6, kali 6 seperti ininya, kaliannya doang Bu. Jadi tiap konvolusi, kan ini di sini ada 2 konvolusi Bu. Jadi 2 ini dikali 32 jadi 32, jadi misalkan jadi 64 kali konvolusi gitu. 64 konvolusi seperti itu Bu bedanya. Makanya layernya banyak gitu. Nah, oke ya sudah. Jadi antara dance block itu ada transition layer, terus dance block ada transisi layer, itu emang ketentuannya begitu? Ketentuannya Bu, yang saya baca seperti itu. Cuman umum dari DanceNet-nya sendiri itu ada 3 proses Bu. Jadi ada base normalisasi. Itu gimana? Iya. Ada base normalisasi yang seperti di gambar ini Bu. Ada base normalisasi, ada relu aktivasi dan konvolusi. Nah, di proses tiga proses ini tuh adanya di dance block ini Bu. Seperti itu. Adanya di dance block ini. Jadi 3 proses itu tuh masuk. Cuman di sini tidak ada penulisan bahwa di sini ada base normalisasi atau relu aktivasi, tapi kalau saya lihat di struktur umumnya memang ada. Terus pas saya lihat referensi, saya buat modelnya tuh bukan buat lihat di orang-orang tuh emang pakai Bu. Jadi emang di dalam dashboard itu pasti ada 3 proses itu, seperti itu Bu. Oke, oke. Jadi ada kan ya bagian yang menjelaskan blok diagram DanceNet secara umum. Ada? Ada Bu. Jadi, ada ya? Ada Bu. Jadi kan orang jadi awalnya tuh ke situ dulu Dwi untuk yang
ini untuk yang tidak paham tentang citra gitu. Iya. Baik, Bu. Oke, ya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Ini apa Bu Lisa mau tanya dulu atau Silakan lanjut dulu aja, Bu. Oke. Ya, seterusnya adalah ini 14 poin uji nih apa? Saya kira 14 citra, bukan ya? Bukan Bu, jadi itu teh proses si yang pengujian saya lakukan, jadi ada upload image yang kayak gitunya Bu. Jadi sebelum ke aplikasi atau implementasi itu saya melakukan training dulu Bu. Makanya saya pengujian training dulu grafiknya seperti apa, sesudah model yang diambil yang terbaik saya implementasikan ke website seperti itu. Dan proses pengujiannya pun sebenarnya dari model tersebut gitu Bu, dari model yang sudah dibuat. Jadi hanya menampilkan nilai-nilai yang ada di satu citra tersebut gitu Bu. Oke, ini sama flowchart sama nggak? Coba lihat flowchart. Ini kok kayaknya flowchartnya gitu, bukan? Bukan Bu, jadi ini mas cuma skenario pengujian yang saya lakukan, jadi implementasi yang saya lakukan pada websitenya gitu. Jadi pertama upload image atau apapun gitu Bu. Kalau misalkan di flowchart mah itu secara umum general DanceNet-nya sendiri. Cuman emang di sini ada subproses dance block satunya gitu Bu, di bagian sini. Tapi menampilkan nilai matriksnya doang. Jadi kayak seperti ini Bu, pengujian yang saya lakukan upload image, terus nanti diproses nanti masuk ke DanceNet 121. Nah di sini kan ada pengujian pre-processingnya. Yang saya harapkan itu nilai dari pre-processing citra yang saya inputkan, yang saya uji itu keluar Bu. Jadi pada saat dipakai itu nilai matriksnya tuh seperti itu. Oke. Terus saya coba lihat flowchartnya ya. Itu mah ini. Ini ada konvolusi 7x7, max polling 3x3. Terus ada lagi apa tadi? Nah, itu perkalian itu kamu ambil dasarnya dari mana? Maksudnya apa? Kalau dasarnya Bu dari paper Bu. Jadi dari papernya kan ini dari DanceNet 121 ada 3x3 Bu. Seperti contoh ada ini 7x7, 3x3. Ini yang saya ambil dari ini. Untuk nilai yang tadi sejak generate oleh sistem Bu, untuk nilai si 7, misalkan 7x7 kernel itu tuh sama sistem yang ngatur nilainya. Tapi yang saya contoh itu 3x3 itu dari papernya Bu, seperti itu. Jadi udah ketentuannya Bu. Oke. Ya sudah. Sebentar. Terus saya masuk ke ini measurement. Kamu di sini menyimpulkan measurement itu kamu bilang tadi di mana ya? Apakah di kesimpulan atau apa ya? Tadi kamu bilang ada akurasi, terus ada presisi, ya. Terus ada recall. Itu apa bedanya? Terus ada F apa kita? F measure. Ini apa bedanya? Oh, baik Bu. Jadi kalau misalkan akurasi itu, jadi seberapa akurat sih kita membuat suatu model dengan pengklasifikasian yang benar. Kalau misalkan presisi itu tingkat akurat antara data yang diminta sama data hasil yang diprediksinya. Jadi hasil yang diprediksi itu data testingnya Bu, seperti itu, data ujinya yang diberikan. Jadi kayak ada nilai aktual, ada nilai prediksi. Jadi nilai aktual itu dari nilai modelnya Bu, dibandingkan dengan nilai prediksi. Nilai prediksi itu yang diujikan, jadi itu dibandingkan yang paling dekat yang mana. Kalau recall itu untuk keberhasilan model itu dalam menentukan prediksi yang benar itu berapa gitu Bu, untuk recall sendiri. Kalau F measure ini pembagian antara presisi dan recall-nya seperti itu Bu. Nah, apakah untuk pengujian citra kamu tuh apakah harus 4-4-nya kamu tampilkan? Maksud saya itu, jadi kenapa sih harus ada akurasi, presisi, recall, dan F measure gitu? Oh, untuk pengujian sistemnya Bu, emang harus karena dilihat dari segi metodenya. Karena kalau misalkan cuman akurasi doang kan bisa saja yang paling gede itu data negatifnya Bu, atau data bukan melanomanya. Kenapa saya ngambil precision sama recall tuh, jadi biar tahu perbandingannya. Nah, itu kamu jelasin nggak di
Ada Bu, kalau nggak Ada. salah di bab Nah, jadi saya pengen tahu penjelasan antara akurasi, presisi, recall, dan F-measure begitu. ada nggak salah Bu di bab 4. Dokumennya halaman berapa? Bentar. Coba lihat dokumennya. Ada nggak? Bentar Bu. Oh kalau pengertiannya mah Bu. Oh ada Bu di halaman 22. Halaman 22. Iya, tapi kamu jelasin lagi di pengujian sama kesimpulan nggak ya? Enggak Bu. Oh ya baik nanti di Bisa nggak? Enggak ada Bu kalau di untuk pengujian yang bab 4 Iya. sama bab 5-nya. Cuman di bab 2-nya di landasannya ada. Nah, jadi ini ya, kamu kan sudah mempresentasikan hasil kerja kamu tuh dengan sangat detail menurut saya. Tapi kesimpulan yang didapatkan akurasi berapa itu, coba langsung lihat aja akurasi, hasilnya akurasi, presisi. Nah, Ini Bu. Yang ini Bu. Nah, itu tuh tahu dia valid itu kenapa gitu. Tahu dia valid kan di sini Bu ada true positif, ada true negatif, ada false positif, ada false negatif seperti itu. Yang true positif itu data yang benarnya Bu, data yang prediksi yang benarnya seperti itu. Jadi kenapa bisa ini akurat? Karena nilai yang diprediksi benarnya lebih besar dibandingkan nilai yang salahnya gitu Bu, yang salah diprediksinya dari sistemnya gitu. Ya itu kamu jelasin gitu. Oh iya baik Bu. Ya. Kita kan nggak tahu emang 0,94 itu dianggapnya apa, 0,95 dianggapnya apa, 0,92 itu apa gitu. Apakah saya nyangkanya apakah masih nilai yang validnya tuh yang paling apa ya, yang 100% itu apakah di angka 1 atau bagaimana kan saya nggak tahu gitu ya. Baik, nah, Bu. Terus ini perbandingannya kamu membandingkan dengan ResNet 50 LeNet 5 SVM ini kenapa nggak sama DenseNet yang tadi, teman-temannya DenseNet yang tadi ada yang 169. Kebetulan gini Bu, yang saya cari papernya itu yang sama objeknya itu cuman ada ResNet 50, LeNet 5 sama SVM Bu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan dibandingkan DesNet 121 atau DesNet yang lain masih saya belum nyari, belum ada, cuman sudah ada yang mengerjakan cuman tidak ada papernya Bu, seperti itu. Nah, jadi di sini kamu harus bisa menjawab ya, kamu kan memaparkan bahwa yang kamu buat ini lebih bagus, betul tidak? Betul Bu. Nah, saya baca nggak tahu di halaman berapa tuh ada yang kamu buat pasti lebih akurat. Nah itu histori perbandingannya tuh harus jelas Dwi gitu. Jangan tiba-tiba kamu hanya membandingkan dengan paper yang kamu kebetulan nemu gitu. Mengerti nggak? Nah, jadi historinya harus jelas gitu. Kan tadi kamu ada bilang 169 dan 2 berapa tadi ya? Itu akan lebih secara visual itu akan lebih mudah melihat historinya daripada tiba-tiba ini apa sih ada ResNet 50, LeNet 5, SVM, itu harus kamu paparkan di awal. Ya, nah itu penting ya, karena kamu ibaratnya kamu menyimpulkan bahwa yang kamu ini lebih baik daripada yang sebelum-sebelumnya begitu. Ya Bu, tapi izin menjawab Bu. Ya. Takutnya bisa menjawab, kalau tidak ya nanti dikasih penjelasan di laporan. Jadi kenapa bisa lebih baik dilihatnya dari nilai akurasinya Bu? Oke. Gitu. Ya, tapi kenapa? Dari histori perbandingannya tuh, misalnya kamu membandingkan tuh kalau membandingkan misalnya laptop gitu ya, laptop kan pasti dibandingin dengan laptop lagi, nggak mungkin dengan smart TV gitu kan? Iya Bu. Nah itu saya pengen tahu historinya, ngerti nggak? Jadi korelasi perbandingan antara satu dengan yang lain. Ya baik Bu. Oke. Nah, jelaskan secara umum aja, nggak perlu detail. Begitu. Baik Bu. Makasih Bu. Mungkin untuk sementara itu dulu saja. Terima kasih Pak Jasman, Bu Lisa, silakan. Ya. Ya, silakan Bu Lisa. Sudah? Oh, makasih Pak. Halo Dwi. Halo Bu. Kalau saya lihat ya,
di penelitian kamu, di situ saya baca di depan ada tulisan efektif dan efisien. Ya, Halaman berapa? yang di draft laporannya. Saya tidak melihat, saya nggak lupa halamannya berapa ya. Di depan-depan pokoknya. Iya, Bu. Kan ada beberapa referensi ya, Mbak, itu adalah efektif dan efisien. Nah, yang kamu pakai ini, algoritmanya ini, komponen apa sih yang membuat algoritma yang kamu pakai ini berjalan efektif dan efisien? Jadi Bu, kenapa bisa lebih efektif dan efisien itu? Hmm. Ya, jadi karena lapisannya yang banyak, sehingga nilai yang dihasilkan pun, jadi nilai yang terbaiknya diambil Bu. Kalau misalkan metode yang saya ambil ini, jadi lapisan konvolusi dan yang lain-lainnya itu kan diulang-ulang Bu sebenarnya. CNN ini jadi konvolusinya terus diulang. Jadi kenapa bisa lebih efektif itu? Karena itu Bu, lapisannya yang banyak sehingga nilai yang terjadi yang diambil itu pasti nilai yang terbaik. Seperti itu. Paling Kalau lihat definisi efektif menurut Dwi apa? efektif. Mm-mm. Kalau efektif tuh segala apa ya, sesuatu yang cepat. Cepat kalau efektif mah Bu. Kalau efisien? Efisien tuh waktu Bu. Jadi Iya, kalau efisien waktu, kalau efektif tuh pengerjaannya sedikit, seperti itu. kalau efektif pengerjaannya sedikit, kalau efisien waktu. Maksudnya Ya, kalau efisien tuh nyari cepetnya gitu. iya. Kalau efektif, Si strukturnya dia tuh misalkan Bu strukturnya banyak, tapi dia tuh dalam hal pemrosesannya cepat, itu disebutnya efektif Bu, kalau menurut saya. Gitu. kok saya bingung ya? Umumnya. Sama-sama cepat Umumnya. berarti. Iya. Kamu bingung ya? Apalagi Ya, saya. Kenapa ya ada itu padahal nggak dimasukin? Ada. Bentar, saya kasih halamannya ya. Kamu kan ngambil tinjauan pustaka kan ya? Oh Ada iya Bu. 4, terus halaman banyak nih tinjauan pustaka kamu Ya. bang. 5 dan sampai bla 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 6. Nah, Iya Bu. di sini kamu tulis banyak nih bahwa kamu sudah membaca ini, penelitian ini kamu simpulkan menunjukkan efisiensi dan keefektifan. Kemudian ada Oh lagi yang nih, itu Bu. Iya. ya kan? Iya Kan benar. memang latar belakang dari penelitian kamu kan berarti dari beberapa referensi yang kamu baca kan? Nggak Iya tiba-tiba Bu. oh, kamu pengen peneliti ini kan enggak. Jadi kamu memang cari beberapa referensi. Nah, di sini kamu sudah simpulkan bahwa yang referensi kamu ambil itu menunjukkan efisiensi dan efektif. Nah, kalau gitu, tadi kamu sudah menjelaskan, kalau saya tanya komponen apa yang membuat algoritma kamu, yang kamu pakai itu efektif dan efisien, tadi kamu bilang berlapis-lapis ya? Berulang-ulang, Iya Bu, sorry. berulang-ulang. Berulang-ulang dan berlapis-lapis, bukan? Iya, lapisannya berulang-ulang atau banyak gitu. Oke. Nah, kemudian kalau dari saya terus terang nggak puas dengan penjelasan kamu yang efisien dan efektif. Mungkin kamu cari lagi itu apa sih yang efektif dari algoritma yang sudah kamu propose tadi dan efisiensinya ada di mana. Kalau memang kamu melihat akurasi, precision, recall, dan F-measure. ya F-measure. Nah, misalkan nih, itu kan komponen-komponen yang kamu teliti tadi ya, ada keakuratan, presisi, recall gitu ya. Nah, komponen apa dari 4 ini yang kamu tampilkan di sini, akurasi, precision, recall, dan F-measure tadi, yang membuat dia efektif dan efisien? Menurut kamu, yang apanya? Ada hubungannya dengan ini soalnya. Kalau misalkan menurut yang sudah diujinya Bu, jadi kenapa bisa disebut efektif dan efisien itu? Jadi kalau misalkan yang saya uji itu kan 3.561. Jadi data 391 citra Bu, ya Hmm. yang melanomanya dan bukan melanomanya.
Kemudian saya ujikan satu persatu. Terus untuk mengupload image-nya pun cepat, Bu. Terus karena sudah di training sebelumnya, Bu, jadi lamanya tuh pada saat training sekitar tergantung lapisannya. Kalau yang saya 121 sekitar 11 jaman untuk training datasetnya. Terus parameter terus yang kenapa bisa itu karena si nilai yang diprediksi benarnya tuh lebih tinggi, Bu, dibandingkan misalkan kita itu tuh tahu, kan sudah tahu itu tuh melanoma, tapi yang diprediksinya tuh misalkan bukan melanoma, itu tuh kecil di yang saya itu pada saat pengujian yang saya itu, yang dataset yang saya gunakan ini gitu, Bu. Kenapa bisa menurut saya akurat seperti itu? Oke. Kemudian kalau kamu pribadi sudah puas belum dengan hasil penelitian kamu? Kalau dilihat dari, kalau misalkan dalam pengujian ini, kalau saya puas, Bu, karena biasanya tuh pada saat training tuh emang akurasi training tuh bagus, tapi pada saat pengujian biasa kadang ada yang jelek. Tapi kalau dilihat dari yang saya uji 94 itu menurut saya banyak bagusnya. Ya, bagus, Bu. Oke. Berarti kalau kamu sudah puas dengan penelitian kamu, nggak ada apa ya? Sampai dengan saat ini tidak ada yang menandingi hasil penelitian kamu, bukan begitu nggak? Kira-kira. Kalau yang saya cari, sebenarnya, Bu, yang saya cari itu dengan model arsitektur yang berbeda. Kalau sampai sekarang tuh nggak ada, Bu, untuk dataset yang ya belum ada. Tapi kalau misalkan ada pun ya mungkin saya kurang mencarinya. Tapi kalau yang saya cari kan sekalian dengan perbandingan kinerja yang tadi saya ambil itu masih belum ada. Oke. Berarti kalau kamu sudah yakin bahwa hasil karyamu ini adalah belum ada tandingannya, at least sampai sekarang gitu ya, sampai detik ini Anda mempertahankan, bisa nggak kamu say something, one or two sentences about your state of the art? Artinya state of the art dari penelitian saya itu ini loh, Bu, gitu. Satu atau dua kalimat aja. Kan tadi kamu bilang paling bagus nih, ya kan ya? Iya. Nah, ini akan saya ajarin tentang state of the art. Apa itu state of the art? Itu menyatakan, tadi kan kamu bikin ambil referensi banyak nih, efektif, efisien, itu kan ya, berkali-kali kamu bilang efektif, efisien. Nah, terus kalau kamu perbandingkan di sini, punyamu yang efektif dan efisien, bisa nggak disebut sebagai state of the art kamu, bahwa punyamu nih paling bagus nih untuk sekarang? Ini kan sedang jangan khawatir bahwa kalau saya mah kalau dilihat mah kenapa bisa dibilang ini tuh dari akurasinya, Bu. Kan kalau misalkan Citra mah disebut efektif, efisien dan bagus itu biasanya dari akurasinya. Kalau misalkan akurasinya lebih tinggi atau lebih mencapai lebih dari yang metode atau arsitektur yang lain itu lebih bagus seperti itu, Bu. Berarti punyamu lebih efektif dan lebih efisien. Iya, kalau ya seperti itu, Bu. Kalau yakin ya? Iya, yakin. Soalnya kalau upload image itu kalau yang saya cepat, Bu, paling beberapa detik. Jadi saya Dan itu sudah dibandingkan dengan yang lain. Kalau untuk kecepatan mah, Bu, saya tidak tahu karena kan itu mah aplikasi yang mereka gunakan. Jadi kalau yang saya lihat mah efektif dan efisiennya dari nilai akurasi, presisi dan yang lainnya, Bu. Seperti itu. Kalau untuk kecepatan dalam hasil identifikasi mah, Bu, kurang tahu seperti itu. karena aplikasinya tuh kan emang yang orang gitu. Jadi saya nggak tahu. Karena ini ya ada sih beberapa yang kamu ambil ya, itu memang menentukan akurasi. Iya, Bu. Referensinya. Ini udah bagus nih. Jadi kamu tampilkan nilai akurasinya itu related banget sama apa yang akan kamu teliti. Setidaknya kamu menunjukkan, punyaku akurasinya sampai 94 loh. Ini cuma 93 misalkan. Iya, Bu.
which is good. Nah, yang bikin saya membuat pertanyaan berikutnya itu tadi efisiensi dan efektifnya gitu. Oh ya. Jadi gini Bu. Boleh Bu. Boleh Bu. Misalkan kamu tidak membahas efisiensi dan keefektifan secara umum, mungkin dari penelitian ini boleh kamu cari di mana sih akurasinya, di mana sih presisinya gitu. Jadi related. Jadi aku nggak nanya lagi tentang efisiensi dan keefektifan. Kamu kan memang membahas tentang akurasi dan presisi misalkan. Ya Bu. Jadi yang izin menjawab Bu, saya baca paper yang kan di tinjauan pustaka. Jadi yang saya baca itu emang dia tuh nggak ada nilai akurasi sama nilai apa ya, nilai presisi recall yang kayak gitunya. Jadi dia dijelasin di yang saya baca itu cuman dia tuh efisiensi dan keefektifan. Jadi saya tuh sebenarnya bingung itu tuh tadinya mau dicantumin. Tapi kamu ngambil apanya kalau gitu? Kalau saya ngambilnya ininya Bu, cara metode CNN-nya. Jadi cara kerja dia, misalkan ini melakukan pendesian wajah. Jadi blok CNN itu gimana? Saya ngambilnya itunya sih Bu. Seperti itu. Menurut saya sih kurang related ya. Kamu kan tentang melanoma ya? Ya Bu, jadi saya tuh tadi mikirnya gitu. Dari face detection-nya itu menurut saya terlalu jauh. Kamu tidak bisa kalau membandingkan apple to apple, nggak bisa apple sama jeruk. Oh iya Bu. Kamu membandingkan wajah dengan deteksi kanker tadi ya di kulit ya? Iya, di kulit. Terus ini ada juga yang breast cancer, lung cancer. Memang sih semuanya tentang image. Tapi menurut saya kamu akan lebih bagus kalau tadi sudah yang di atas bagus loh. Saya suka karena itu strongly related sama penelitianmu. Jadi kamu lihat di sini ada 93%, 95% dan seterusnya, dan kamu menguji benar-benar akurasinya adalah 94 hasilnya. Itu bagus. Nah, kemudian kalau tadi kamu ini tentang general questions kalau kamu mau pas di bachelor degree. Kalau kamu tadi ada komponen yang hilang, ya di efektif dan keefisien tadi, ada satu komponen atau dua komponen yang hilang. Bagaimana kamu akan menilai bahwa penelitian kamu, tadi kan kamu sudah puas ya dengan penelitiannya? Ya Bu, puas. Puas ya, oke. Kemudian bagaimana kalau saya tanya tentang skalabilitas dan sparsity dari penelitian kamu? Skalabilitas itu adalah penelitian kalau diujikan di lebih dari, saya nggak tahu, citra yang lebih rumit, sama-sama kanker lah, melanoma lah, tapi citranya lebih rumit, kemudian citranya lebih banyak, saya nggak tahu, itu menurut Anda skalabilitas dari penelitian Anda itu bagaimana? Kalau dari yang diujinya Bu, kalau misalkan untuk citra yang selain yang ada di dataset, saya pernah coba-coba, jadi kadang emang salah mendeteksi Bu, misalkan itu tuh emang melanoma, tapi ternyata kalau pada sistem saya itu salah gitu Bu, maksudnya salah tuh ya emang ya bukan melanoma, jadinya saya itu udah ya mungkin itu karena data yang di situ tidak ada yang menyerupai data yang ingin diujikan kembali di percobaan yang tadi Bu, seperti itu. Berarti kalau Anda simpulkan sisi skalabilitas dari algoritma yang Anda pakai itu bagaimana? Tadi kamu udah coba kan ya? Iya Bu, jadi kalau misalkan untuk dipakai pengujian yang lain-lain atau yang misalkan dengan citra yang rumit itu, misalkan emang dia itu emang nggak ada, itu pasti salah mendeteksi Bu. Kalau misalkan untuk citra pixelnya yang besar atau apapun tapi dia masih ada di dalam dataset saya, itu masih bisa dideteksi Bu, pasti akurat, karena di proses saya itu ada pre-processingnya sendiri, makanya walaupun citranya mau 1000 ataupun lebih kecil 224 misalkan 200 kali 200, dia akan nge-resize tersendiri, cuman nilai dari nanti akurasi yang dihasilkan satu citra itu menurun gitu Bu. Menurun tuh ya nilainya, jadi tidak, misalkan yang saya misalkan citra 1
0,99, yang satu yang diperkecil jadi 0,95, seperti itu. Saya udah melakukan itu. Oke, Jadi berarti kalau kecil. disimpulkan skalabilitas dari penelitian kamu itu satu kalimat aja gimana? Aduh, nah ya. Jadi, Jadi, tapi kan kamu udah coba, bisa lah. jadi Ya, tadi kan kamu sudah coba. Saya ya yakin Bu, bisa coba satu kalimat aja tentang, karena kamu sudah puas dengan penelitian kamu. Dari sisi, kalau ditanya sisi skalabilitas, nah ini gimana nih? Satu kalimat aja. jadi kalau misalkan skalabilitas, Bu, Yap. Mm-mm. untuk pengujiannya, untuk nanti ya skabilitasnya kalimatnya tuh jadi Hmm. kalau misalkan kok misalkan sih emang Iya, nggak misalkan, karena itu sudah kamu uji aja. Bukan, jadi yakin karena kamu sudah puas dengan penelitian kamu, yakin aja satu kalimat skalabilitas tentang penelitian saya gimana gitu, atau sekian jadi persen. kalau Nah, untuk pengujian untuk aplikasi atau metode yang saya gunakan dengan akurasi 0,94 itu ya. pasti akurat jika si data ujinya ada di dataset saya yang sudah dibuat gitu Bu, paling bingung pokoknya gitu. Tapi nangkep ya pertanyaannya ya. Nangkep Bu, jadi ya kalau misalkan citranya ya beda-beda atau misalkan kanker yang lain diujikannya gimana seperti itu kan paling. Sorry, kamu ujinya kan di kanker kulit juga kan ya, nggak kanker lain kan? Kanker kulit Bu, jadi Ya. kanker kulit jadi Saya kan nggak nanya ke kanker yang lain. oh ya kanker kulit yang lain. Kebetulan yang bukan melanoma itu yang kanker-kanker yang lain Bu. Jadi misalkan sel basah, kanker squamosa seperti itu. Oke. Dan itu salah. Kalau bukan kanker melanoma, kebetulan yang sudah kamu ujikan itu hasilnya tidak akurat gitu. Iya Bu. Gimana Bu? Gimana Bu? Kan tadi kamu bilang Ya. kalau nguji yang bukan kanker melanoma itu nggak akurat gitu kan? Kalau nggak saya salah tangkap. Akurat bukan, kan kita yang nyarinya melanoma Bu. Tapi Iya betul. Kalau misalkan bukan melanoma, iya. Berarti kan nggak pasti akurat. dia akurat. Iya nggak akurat dari Iya. benar nggak akurat. Betul kan? Yang saya tanyakan cuma kanker melanoma, saya nggak peduli dengan kanker yang lain karena itu nggak penting menurut saya, karena kamu sudah pilih melanoma berarti saya akan ke situ aja gitu kan ya. Iya Bu. Nah, tadi kan kamu bilang kalau dari sisi skalabilitas, kalau citranya lebih rumit. Kemudian yang tidak masuk di dataset kamu, betul? Iya, itu bisa jadi tidak akurat Bu. Bisa jadi tidak akurat. Karena di dataset yang saya itu pasti tidak semuanya, karena bentuknya itu kan Bu beda-beda gitu. Betul. Ya, sebenarnya kamu sudah bisa menyimpulkan dari sisi skalabilitas. Ya. Cuman bingung aja ngomongnya gimana. Iya Bu. Karena nggak yakin. Berarti sebenarnya kamu nggak yakin dengan penelitian kamu, bukan? Yakin Bu, cuman ya ini kata-katanya. Kalau yakin jangan ada cuman dong. Yakin saya, cuman, nah itu kan berarti nggak yakin. Oh iya. Ya kan? Ya. Kemudian satu lagi, sparsity. Itu tadi kan kalau citramu banyak, citramu rumit, itu dari skalabilitas ada ketidakakurasian gitu kan? Benar. Ya kan ya? Nah, sekarang kalau sparsity yang artinya adalah kalau komponennya itu dikurangi, apakah algoritma kamu mampu memberikan tingkat akurasi yang sama atau tidak? Komponen apa Bu? Jumlah citranya atau kalau misalkan kalau misalkan dari sebenarnya dari kalau misalkan data trainingnya data ujinya sedikit itu bisa mempengaruhi akurasi Bu. Kalau misalkan data ujinya misalkan 100 itu bisa saja mempengaruhi nilai akurasinya jadi tidak akurat gitu. Tapi kemungkinan besarnya pun bisa, misalkan citra kita ujinya ribuan, bisa jadi juga itu kecil juga akurasinya. Jadi gimana
data latihnya sendiri apakah sudah ada yang bukan sama sih Bu, lebih ke bentuknya itu menyerupai, kan pasti punya nilai si citra data latihnya Bu. Jadi nanti dibandingkan, diprediksikan apakah itu teh benar melanoma atau tidak. Oke. Oke. Jadi kalau disimpulkan seperti tadi 1 atau 2 kalimat, kesimpulan saya tentang skalabilitas ini, tentang sparsity bagaimana kalau begitu? Skabilitas Bu. Tadi sudah. Sekarang tentang sparsity-nya. Oh, Barusan, sparsity-nya. skalitas kan kamu udah tadi ya. Oh iya. Jadi kalau misalkan nggak bisa kan, bener ya, yakin. Jadi kalau jadi kalau untuk data yang diujinya lebih kecil, pasti nilai yang di ininya pun pasti kecil Bu, nilai akurasinya gitu. Kalau misalkan bukan itu sih sebenarnya. Jadi ini Bu, ulang lagi ya. Jadi ini misalkan data ujinya tidak ada di data training, itu kemungkinannya kecil Bu dalam akurasi. Kalau misalkan sudah ada atau menyerupai atau nilainya memprediksinya pasti ke melanoma, ke kelasnya, itu pasti nilainya akurat gitu. Gitu Bu. Kenapa aja kamu jadi keringetan begitu sepertinya? Ya. Bingung Bu kalau bikin gitu. Kan soalnya gini, pertanyaan tentang seminar kan sudah ya semuanya tentang bagaimana kamu menguji, bagaimana kamu memilih, itu udah semua gitu kan. Nah, ini saat-saat terakhir pada saat kamu mempertahankan apa yang sudah kamu kerjakan kan sebenarnya kan. Makanya ini dinamakan defense. Ya, jadi kamu bertahan dengan yang sudah kamu kerjakan. Nah, pertanyaan tadi itu menggiring bahwa kalau kamu sudah puas dengan penelitian kamu, seberapa yakin itu menggiring kepada poin-poin bagaimana nantinya algoritmamu bisa solutif dalam menyelesaikan satu permasalahan baru misalkan. Kalau misalkan algoritmamu yang kamu propose itu nggak bisa dengan citra bla bla bla, itu beneran kamu kasih datanya. Jadi bisa kamu simpulkan di situ. Oh, iya Bu. Saya yakin misalnya nih, walaupun nantinya kamu lihat bahwa hasil pengujianmu itu nggak bagus, tapi kamu yakin ini bagus pada saat tertentu, karena tidak ada satu sistem pun yang sempurna di dunia ini. Ya. Ya kan? Tapi kamu tahu bahwa kerjaan saya itu ada di sini, kesimpulannya begini, skalabilitasnya begini, sparsity-nya begini. Nah, itu adalah state of the art kamu. Gitu ya. Jadi kamu tahu, saya ngerjain bagian ini loh. Saya yakin dengan jawaban saya ini. Kenapa? Saya sudah coba ini. Buktinya skalabilitasnya begini. Tadi kalau udah kamu kasih beberapa komponen, precision, recall, F-measure, accuracy-nya begini. Jadi saya bisa simpulkan bahwa skalabilitasnya begini, sparsity-nya begini. That's it. Nah, itu kamu bisa defense. Nanti kalau ada pertanyaan yang ngarang-ngarang, kalau kanker ini gimana? Kalau kanker itu gimana? Ya nggak relevan lah. Yang kamu presentasikan ini adalah kanker melanoma. Iya. Gitu ya. Oke. Ya, silakan Pak Jasman, saya sudah selesai. Paling terima kasih Bu. Ya, Dwi. Pengen bertanya dulu Bu. Jadi di tinjauan pustaka ini tuh mending apple to apple. Jadi misalkan kalau misalkan melanoma sama melanoma tapi metodenya yang beda seperti itu Bu. Kalau kamu bisa menjelaskan, jadi kan gini, setiap apapun yang kamu tulis di laporan itu bisa kamu pertanggungjawabkan, itu kan ya. Nah, misalkan kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan, mendefense-nya di lisan seperti ini, jadi kan kamu kelihatan bingung sekali gitu dengan tulisan efisiensi dan keefektifan gitu. Ya, saya nggak tahu karena itu tulisannya begitu di referensi, ya kenapa kamu pakai kalau kamu nggak tahu gitu kan ya. Nah, saya kurang puas dengan jawaban efisiensi dan efektif tadi memang. Nah, bukan saya bilang, oh ini berarti nggak apple to apple ya Bu, nggak gini ya Pak, saya disuruh Pak Jasman soalnya Bu, misalkan seperti itu, nggak bisa seperti itu gitu. Ini kan kamu yang nulis kan, dan kamu yang mendefense, kamu yang mempertahankan bahwa tulisan kamu ini relevan dengan apa yang kamu kerjakan. Kalau kamu bisa menjelaskan, no problem.
Kita kan menguji Baik. apakah yang kamu tulis itu benar-benar bisa kamu pertanggungjawabkan karena emang ada komponen penilaiannya. Baik, Bu. Bisa nulis semuanya, oh tinggal kopas aja atau saya refresh aja tulisan ini masuklah ke laporan saya supaya kelihatan banyak. Tapi begitu ditanya saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya. Nah, itu a big mistake gitu. Ya, Bu. Baik, Bu. Silakan nanti dibicarakan dengan pembimbingnya. Baik, Bu. Makasih, Bu. Ya, Ya, sudah Bu Lisa? sudah Halo, Pak. Bu Lisa? Sudah Pak. Sudah. Ya. Dwi, Baik, Pak. tadi kamu kebingungan masalah efisien dan efektif, ya kan Iya, ya? Bu. Iya, Bu. Kamu tinggal di mana? Tinggal di Cikutra, Pak. Oh, Cikutra, dekat ya ke kampus ya? Dekat, Pak. Nah, bisa jalan kaki berarti ya? Bisa, Pak. Nah, misalnya kalau kamu mau ke kampus, ya kan? Kamu jalan kaki ke kampus, atau kamu naik motor ke kampus. Mana yang paling efektif? Naik motor, Pak. Naik motor, kenapa? Karena lebih cepat. Lebih cepat. Tapi mana yang lebih efisien? Efisien. Jalan kaki. Kenapa? Karena tidak harus mengeluarkan, misalkan contoh di garasi, jadi tidak harus mengeluarkan motornya terlebih dahulu atau mengisi bensin atau apapun gitu, Pak. Nah, kalau pekerjaanmu, itu kan udah betul ya? Kamu Ya. sudah paham perbedaan antara efektif sama efisiennya? Iya, betul, Pak. Udah. Nah, kalau ke pekerjaanmu, mana sih sebenarnya yang lebih efektif misalnya? Kalau kita bandingkan antara ya pemodelan dengan deep learning dengan machine learning. Nah, Ya. contoh machine learning kan ya, kamu sudah coba ya, salah satunya dengan SPM. SPM. Ada referensi yang berkaitan itu kan. Nah, mana yang lebih efisien ya? Kamu punya model dengan deep learning dibandingkan dengan model yang dikerjakan orang dengan SPM yang sudah dibaca itu. Mana yang lebih efisien? Yang lebih efisien tuh deep learning, Pak. Ya, kenapa? Karena dia walaupun banyak gitu ya segala macam, tapi dia dia tidak memakan, ya tidak itu gimana ya? Tidak apa? Tidak tidur. Prosesnya tidak banyak, Pak. Jadi kalau Tidak misalkan banyak. ya, Nah, sekarang gini, yang dimaksud dengan efisien di dalam klasifikasi yang kita kerjakan itu apa sih? Yang dimaksud dengan efektif di dalam pembentukan modelnya itu apa sih gitu loh? Tadi naik motor ke kampus, itu tadi kau bilang apa, efektif atau efisien? Efektif, Pak. Efektif karena apa? Karena cepat. Lebih cepat. Oke. Sedangkan kalau dari efisiensinya harusnya jalan kaki. Jalan kaki. Sekarang itu kita coba lihat dari model yang berbeda. Model deep learning dengan model machine learning, salah satunya tadi SPM, mana yang efektif? Mana yang efisien? Kan begitu. Kalau yang efektif mah apa deep learning? Efektif deep learning. Ya. Kenapa? Karena dia prosesnya cepat, Pak. Prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan machine learning. Iya. Kenapa kamu mengklaim seperti itu? Pada saat klasifikasinya kan, Pak. Kalau misalkan pada saat training pun, ya berarti pada saat training pun paling cepat ya machine learning sih kalau. Ya, dari yang sudah dibaca lah antara perbedaan machine learning sama deep learning. Kalau perbedaannya itu, Pak, kalau deep learning itu ada fitur ekstraksinya itu kan nyatu dengan klasifikasinya. Kalau misalkan machine learning kan dipisah-pisah. Oke, terus jadinya apa? Kalau deep learning itu, deep learning ya efisien, Pak. Deep learning yang lebih efisien. Efektif itu machine learning karena prosesnya sedikit. Kalau deep learning kan prosesnya banyak. Ya.
Itu jadi machine learning cepat. Itu Pak. Ya Oke. Pak. Ya, paling itu. Tadi kan kita bilang, tadi itu aja. Kalau Ya. deep learning sebenarnya waktu eksekusi model ya, itu Ya, lebih cepat atau lebih lambat? eksekusi model sesudah di training Pak. Enggak, waktu proses pembentukan model lah. Lama Pak, deep Lama. learning. Lama. Dibandingkan dengan Ya. machine learning kan? Ya, Kalau yang dibandingkan. lebih lama, itu jadinya yang mana? Yang lebih lama pun mah efisien Pak. Yang lebih lama efisien. Kan efektif motor atau ya. jalan kaki. Ya efektif Pak, efektif. Ya, kamu harus. Oke. Aduh. Kamu sudah itu aja. Kamu bandingkan itu biarpun nggak terlalu apa di sini ya di pekerjaanmu ini. Tapi itu penting, masalahnya adalah supaya kamu bisa meyakinkan orang. Oh iya baik Ya. Pak. Nah, terus sebenarnya gini. Alat ukur yang dipakai sebenarnya kan di dalam temu balik apakah citra, apakah suara atau apapun gitu ya. Alat ukur yang dipakai sebenarnya apa? Apakah masalah efisiensi atau efektif? Yang diukur di ini Pak. Dua-duanya sih Pak. Kalau menurut saya. Dua-duanya, lebih baiknya dua-duanya. Iya. Kalau misalkan milih salah Yang selalu satu, diperhatikan apa? ini efektif. Efektif. Bukan itu masalah. Apanya? Performansi kinerja. Oh iya. Ya, alat ukurnya apa performansi kinerja? Akurasi, presisi, recall, estimation. Iya, yang inilah kan gitu kan? Iya. Karena kalau tadi kau berbicara masalah waktu tadi, itu ya yang paling gampang machine learning dengan deep learning kan sudah otomatis karena arsitekturnya lebih padat, otomatis ya deep learningnya waktu eksekusinya, pembentukan modelnya dia pasti otomatis lebih lama. Iya. Tapi kinerjanya pasti harusnya lebih baik. Ya. Jadi yang diperhatikan itu selalu adalah kinerja ini, antara akurasinya gimana, presisinya gimana, recall-nya, measure-nya. Itu yang diperhatikan. Baik. Nah, Pak. Terus gini, kita kan sebenarnya contoh misalnya sama-sama mau berlomba lari. Ya. Ya, berlomba lari. Dibatasi masalah umur misalnya. Tujuannya kan hanya untuk berlomba lari. Ya. Ya, boleh enggak kita misalnya membuat suatu kesimpulan, ternyata manusia yang lebih cepat berlomba lari itu adalah dari suku tertentu misalnya. Contohnya dari Papua. Setiap orang Papua kalau dibandingkan kecepatan larinya dengan orang Batak misalnya, itu pasti lebih cepat orang Papua. Boleh enggak? Boleh, Pak. Boleh. Nah, boleh. Untuk mengukur itu gimana kira-kira? Dari nilai ininya Pak, nilai yang diukur si kecepatan menitnya larinya. Iya, tapi supaya kamu bisa mendapatkan kesimpulan seperti yang dibilang Bu Lisa tadi, gimana kira-kira kamu harus gunakan untuk membuktikan itu gitu loh? Untuk membuktikannya, jadi di kecepatan larinya Pak. Supaya kau tahu kecepatan larinya gimana? Dihitung. Ya, kau sudah itu. Dihitung. Tapi kalau tidak ada pelarinya bisa nggak kau dapatkan? Oh iya, berarti objeknya Pak. Tentu kamu harus cari dulu pelarinya, kemudian identifikasi sukunya suku apa gitu kan? Iya benar Pak. Betul kan? Betul. Nah, di sini yang kamu kerjakan, kamu kan hanya tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan deteksi penyakit kulit melanoma kan? Iya Pak. Kamu bisa nggak contohnya tadi orang Papua dengan orang Batak tadi, kita bandingkan lagi masalah IQ misalnya atau tingkat kepintaran gitu, boleh nggak? Dalam segi itu dalam Pak? Segi pertandingan tadi misalnya? Tidak Pak. Ya boleh sebenarnya, tapi kalau yang berbeda gitu ya. Oh iya benar. Ya, kalau misalkan konsepnya lari mah tidak boleh kan karena. Ya. Nah gitu. Sekarang ini juga sama. Kamu kan tadi tujuannya hanya untuk
mendeteksi penyakit kulit melanoma, Ya. kan? Tetapi untuk bisa mengetahui mana yang paling baik tadi, ya, kamu bandingkanlah model-model yang sudah pernah ada. Ada, ya yang sudah pernah ada. Sehingga kamu coba dengan model yang kamu usulkan, itu bisa menyelesaikan masalahmu, dan kamu memahami setiap tahapan pembentukan modelnya, ya kan? Dan kamu uji dengan data yang kamu sudah siapkan untuk diuji, ya, hasilnya apa itu yang kamu bandingkan. Oh, ya baik, Pak. Nah, dari situlah kamu hanya bisa mengklaim, kan? Hanya bisa mengklaim di antara yang sudah pernah ada. Kalau nanti misalnya bagaimana dengan Densinet yang lain, ya Tidak. boleh Tapi itu ya, diuji, tapi untuk kasus yang sama. ya berbeda lagi. Nanti kesimpulannya ya berbeda gitu loh. Baik. Tapi untuk tahap sekarang kan hanya itu, batasanmu hanya sampai kinerja yang mana yang lebih baik. Iya. Oke? Oke, Pak. Nanti. Ya. Ya, sekarang sudah 9.26. Ada lagi Bu Lisa? Bu Marisa lagi apa? Saya cukup, Pak. Udah. Cukup Pak ya? Ya, Bu ya? Ya. Ya. Saya pikir sudah cukup. Kita masuk ke session berikutnya kayaknya Bu Marisa ya. Diskusi antar pembimbing sama penguji ya Bu ya? Ya. Ya. Mungkin silahkan live ya. Ya, Ya, baik. silakan. Paling terima kasih atas masukan dan ininya. Paling segitu. Selamat pagi. Ya, selamat siang.